Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana yang Allah janjikan pada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya yang besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun sudah lewat bulan Syawalnya ya, ini adalah awal bulan Dzulqa'dah insyaallah, tetapi tidak ada salahnya kita kemudian masih mendoakan kita masing-masing, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasa kita dan salat malam kita dan semua ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin, yang mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita termasuk yang dimenangkan sesungguhnya sampai hari kiamat nanti. Karena apa? Karena Nabi mengatakan bahwasannya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Allah mengatakan bahwasannya sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, merasakan kematian, dan sesungguhnya barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah yang dikatakan orang-orang yang menang. Maka sesungguhnya kemenangan kita ini akan betul-betul menang kalau kita bisa sampai ke surganya Allah Ta'ala. Maka sebelum kita menang, kita harus tetap untuk berjuang ya. Kita harus berjuang sampai kita menang. Sebelum menang tetap harus berjuang. Karena apa? Karena memang Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya sampai kapan kita terus beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan sampai kaki kita bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala. Kemudian juga ada seorang tabi'in yang mengatakan bahwa sampai kapan kita berjuang? Sampai kita sudah melewati siratal mustaqim. Maka selama belum itu, maka terus berjuang. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian menjemput. Maka selama nyawa masih dalam raga kita, maka selama itu pula kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kemarin ketika Ramadan kita sudah bisa maksimalkan ibadah kita. Maka Syawal mungkin kadang-kadang rehat sebentar gitu, tetapi tidak boleh lama-lama rehatnya. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan ketika kamu sudah selesai mengerjakan satu ibadah, maka kerjakanlah ibadah-ibadah yang lainnya, bersiaplah untuk mengerjakan ibadah yang lainnya. Dan hanya kepada Allah lah, kepada Tuhanmu engkau mengharapkan pahala. Artinya kita ketika sudah beribadah Ramadan kemarin, betul kita boleh di bulan Syawal agak beristirahat ya, tetapi tidak boleh lama-lama istirahatnya. Kenapa? Kalau kita sudah sepuh, kalau sudah lama duduknya kan bangunnya agak susah. Makanya ketika kemarin Syawal sudah mulai istirahat sebentar, maka bersiap-siap dan jangan lama-lama untuk kemudian bisa beramal sekali lagi. Kenapa? Karena memang
Pas setelah bulan Ramadan itu ada bulan-bulan haji, ya. Allah berfirman, Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah mengatakan bahwasannya ketika sudah bulan Ramadan selesai, maka Allah mengatakan bahwa ada perintah-perintah ibadah haji yang itu dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan haji ini pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Hijjah. Dulu memang orang pada mengerjakan ibadah haji itu mulai pasca bulan Ramadan, ya. Karena perjalanannya kan jauh, jalan jauh, sehingga kemudian mulai ibadah itu mengerjakan berangkat ibadah haji itu pada bulan Syawal. Kalau teman-teman kita berangkatnya nanti di bulan Dzulqa'dah begitu, ya. Nah, tentunya ketika pada bulan Syawal itu sudah dimulai dengan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika pada bulan haji itu bagi yang ingin haji maka tidak boleh ada perbuatan yang kotor, ya. Rafath itu adalah perbuatan yang sifatnya pornografi, aksi, ya. Ini rafath. Wala fusuk, dan tidak perbuatan dosa. Wala jidal, dan tidak ada perbantah-bantahan di bulan haji, artinya di bulan dimana kita disyariatkan itu. Maka tentunya agar kita bisa mendapatkan nuansa haji, maka kita sudah mulai menjaga perilaku kita, ya, perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka harapannya ketika kemarin kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, ya, maka mudah-mudahan sampai akhir bulan Syawal, sampai bulan Dzulqa'dah ini di awalnya, mudah-mudahan kita masih bersih, gak dosa lagi, atau masih sudah ada dosanya. Mungkin sudah ada tapi ya tidak terlalu tebal, ya. Ada titik-titiknya lah, tapi gak apa-apa. Karena manusiawi, tetapi kita mulai beristighfar lagi agar mudah-mudahan yang dosa yang baru kita lakukan pada bulan Syawal ini Allah masih mau menghapuskan dosa kita. Maka tentunya ini sudah dimulai, ya, sudah dimulai. Maka tentunya bagaimana kita kemudian bisa mengambil kesempatan berharga. Kenapa? Karena di bulan-bulan haji ini kita disuruh berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Maka pada bulan haji ini kita diminta untuk meningkatkan atau menambah atau membekali diri kita dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, takwa itu aplikasinya dimulai dari sejak pagi hari, ya. Karena emang kalau dalam di tema kita nanti adalah tentang bagaimana kita mentadaburi Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 3, ya. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Artinya adalah wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam, wasyafi, dan yang demi yang genap dan demi yang ganjil, walaili idza yasar, demi malam jika sudah berlalu. Di sini Allah memulai bersumpah dengan waktu fajar,
Ya, waktu fajar Allah bersumpah dengan itu. Karena apa? Karena memang fajar ini menjadi waktu yang istimewa. Makanya sholat sunnah fajar itu menjadi sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah rawatib yang lainnya. Karena Nabi mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau kita pengen menjadi orang yang paling kaya sedunia, maka kita senantiasa mengerjakan sholat sunnah fajar ini. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar kalau yang rawatibnya, dan sholat sunnah witir ketika di malam harinya, baik di saat beliau di dalam rumah atau di mukim atau pada saat safar. Maka safar pun memang kalau bisa kita kemudian memudayakan sholat sunnah fajar ini. Kenapa? Karena yang tadi Nabi selalu selalu mengerjakannya, ya. Karena apa? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau pengen menjadi orang kaya sedunia, ya, paling kaya sedunia adalah maka kita kerjakan sholat sunnah fajarnya. Bahkan boleh mengqadha sholat sunnah fajar, ya. Jadi karena memang itu Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka boleh mengqadha sholat sunnah fajarnya. Contoh misalkan begini, ya, panjenengan misalkan bangunnya agak habis adzan lah gitu, ya, sampai di masjid mau sholat sunnah fajar ternyata sudah qomat nih, ya, sudah qomat, maka boleh mengqadha sholat sunnah fajarnya. Yang penting kalau biasa mengerjakan sholat sunnah fajarnya, kalau rutin, ya. Tapi kalau nggak rutin ya nggak boleh begitu, ya. Karena yang rutin itu ketika sunnah, yang rutin boleh kita qadha ketika melewati waktunya. Maka sholat sunnah fajar pun boleh diqadha setelah sholat subuh. Kenapa? Karena memang ini penting sekali, ya. Jadi ini boleh mengqadha sholat sunnah fajar, tapi memang mbok fitnah mengqadhanya setelah pulang dari masjid. Ya, karena kalau mengqadhanya setelah sholat subuh, nanti dikira orangnya ini ada sholat model baru. Habis subuh kok ada ba'diyah subuh. Padahal bukan ba'diyah, tapi ini adalah qadha sholat sunnah fajar yang memang kita belum mengerjakannya. Kemudian ini sholat sunnahnya. Sholat subuhnya pun Allah menjamin orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu akan mendapatkan cahaya besok di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina bidhulam binurit ilal masajid binuritam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelapnya malam, mereka datang ke masjid, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Cahaya itu kita gunakan saat melewati siratal mustaqim. Kenapa? Ketika di padang mahsyar nanti, ketika amal sudah ditimbang, ya, kemudian amal sudah dihitung, orang berdiri, kemudian Allah Ta'ala mematikan matahari. Kan kalau di padang mahsyar itu kan sebelumnya matahari sangat dekat seperti di atas kepala kita, sampai hari di mana Allah Ta'ala menghitung amal kita, menimbang amal kita, sampai itulah panasnya luar biasa. Begitu sudah dihitung amal kita, kemudian sudah sudah ditimbang amal kita, maka Allah Ta'ala akan memadamkan matahari sehingga gelap gulita.
Dan hanya orang-orang tertentu beriman sajalah yang mereka itu rajin salat subuh berjamaah, mereka mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti. Nah, orang-orang munafik yang mereka tidak pernah salat subuh, misalkan salat subuh berjamaah agak sulit begitu ya, maka ini ingin meminjam cahayanya, maka tidak boleh diusir. Kenapa? Cahaya masing-masing begitu ya. Dan ketika inilah maka sebenarnya pada saat inilah maka semua orang lupa dengan siapa temannya, ya. Jadi ketika di hari kiamat nanti, ketika sudah digelapkan matahari, dipasangkan siratal mustaqim, maka semua orang melupakan siapapun di sampingnya. Jadi tidak ingat siapapun, bahkan sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu istri beliau itu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingatku besok di hari kiamat?" Ya saking cintanya ya, sampai bertanya apakah besok di hari kiamat Nabi masih ingat dengan istrinya atau tidak. Maka Nabi mengatakan ada berapa tempat yang memang manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang pertama saat hari penghitungan amal, itu tidak ada yang ingat siapa istrinya, siapa suami, tidak ada yang ingat. Bahkan tidak tahu, nggak ingat siapa anaknya. Ya. Kemudian ketika melewati siratal mustaqim, itu Nabi pun tidak ingat dengan siapapun. Ya, sibuk dengan amalnya. Baru setelah Nabi menyeberangi siratal mustaqim, baru kemudian Nabi ingat dengan umatnya, sehingga ketika umatnya melewati siratal mustaqim, Nabi mengatakan Allahumma salim ya Allah, selamatkan umatku. Jadi kalau misalkan bayangannya Bapak Ibu sekalian saking romantisnya ya, jadi pengennya bergandengan tangan melewati siratal mustaqim, tidak ada. Nggak ada ceritanya gandengan melewati siratal, tidak ada. Jadi semua itu adalah dengan amalnya masing-masing. Baru ketemunya besok di surga bisa ketemu, tapi selama belum di surga maka sibuk dengan urusan masing-masing gitu ya, sehingga berlombanya sampai ke surganya begitu ya. Kan kayaknya bayangannya begitu ya, kayaknya nikmat begitu ya. Kalau bergandengan tangan ke siratal mustaqim, tidak ada. Betul. Di surganya romantis lagi pastinya. Kenapa? Karena memang begini ya, di surga itu kan memang mohon maaf nih Kinggi, jadi semua sifat-sifat buruk kita sudah tidak ada. Ya. Yang nyebelin sudah nggak ada lagi sifatnya ya. Makanya kan Nabi mengatakan bahwasannya di hari kiamat nanti orang mau surga itu wajahnya sama semua, seperti Nabi Adam dan Hawa yang perempuannya, sehingga tidak iri-irian gitu ya. Nggak ada yang masuk surga kemudian ada yang kulitnya hitam, tidak ada. Yang kulitnya putih ya sama semua kayak Nabi Adam lah, sama semua. Dan sudah tidak ada lagi sifat-sifat dunia, tidak ada lagi, sehingga semuanya baik-baik saja ya. Dan kalau di surga itu, kalau yang seorang wanita maka bisa request untuk bertemu dengan suaminya ya, bisa request ya. Oh iya, suaminya ternyata bidadarinya ada 40 ya. Kemudian ini begini, ternyata
Istri Nabi pun cemburu gitu, istri Nabi. Jadi ketika istri Nabi itu pernah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, para bidadari surga atau wanita dunia yang masuk ke dalam surga? Saking cemburunya ya. Loh, di dunia kan jadi istrinya, besok di hari kiamat kan di surga 40 orang nih bidadarinya. Terus bedanya apa aku dengan dia, begitu ya. Saking cemburunya tuh. Tapi apa kata Nabi? Nabi tersenyum karena apa? Nabi tahu ya kenapa istrinya bertanya seperti itu. Maka Nabi mengatakan bahwa para wanita ahli surga, yang memang wanita yang di dunia yang masuk dalam surga, lebih utama daripada para bidadari surga. Karena dia seperti ratu di antara para dayang. Karena apa? Ya karena yang berkorban adalah yang di dunia. Kan yang sakit hati istri di dunia kan ya. Iya, yang kadang diomelin sama suaminya yang di dunia. Yang sabar yang di dunia. Yang di akhirat yang para bidadari itu kan sudah mendapatkan yang sudah steril begitu ya. Sudah gak marah-marah, sudah gak begini. Tapi yang di dunia yang dapat begitunya. Sehingga ketika ada istri yang bisa ketemu dengan suaminya, maka jangan bayangkan suaminya kayak di dunia gitu. Kan ada sebagian para istri-istri ya yang saking sebelnya sama suaminya sampai ketika disuruh ketemu di surga, oh sudah cukup Ustadz ya. Di dunia saja, kenapa? Dunia saja nyebelin, apalagi sampai akhir enough gitu ya, cukup saja begitu ya. Ya ini kan karena lagi emosi ya. Karena memang suaminya belum disuling nih akhlaknya, sehingga memang ya begitu. Tapi kalau besok di akhirat sudah tidak ada lagi iri dengki, tidak ada apa-apa, sudah tinggal yang baik-baiknya, sehingga ya begitulah ya. Makanya emang tadinya kok sampai sana ya, cahaya berarti memang karena bercahaya itulah maka nanti semuanya yang kita di surga itu adalah sudah hasil dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, sehingga sifatnya pun sudah menjadi orang yang terbaik. Makanya ya tadi suaminya namanya sama tapi perilakunya berbeda. Istrinya pun juga sama, namanya sama tapi perilakunya berbeda, sehingga ini bisa masuk surga bareng-bareng insyaallah begitu ya. Jadi ini tadi bahwa salat subuh itu adalah memberikan cahaya baik kita ya di hari kiamat nanti. Maka mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua ini ketika bisa subuhnya rutin salat berjamaah, mudah-mudahan semakin terang cahayanya insyaallah begitu ya. Dan bisa selamat sampai surganya Allah Ta'ala, Allahumma amin gitu ya. Baik, ini tentang waktu sholat subuhnya. Kemudian keutamaan fajar. Jadi di fajar itu sebenarnya sudah mulai ada harapan baiknya. Makanya Nabi mengatakan bahwasannya ketika bertambah usia kita, maka kita sebaiknya berharap yang baik dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita bangun pagi, doanya adalah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah kami meninggal dunia, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan, dikumpulkan. Jadi tiap pagi ketika kita bangunnya pagi, maka ada harapan kebaikan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan bertambahnya usia kita di pagi hari itu, maka Allah pertama akan memberikan pada kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Karena apa? Karena ketika masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk beribadah lebih banyak. Karena jujur,
Jadi orang yang usianya 60 dibandingkan dengan orang usianya 50, pasti secara normatif lebih banyak ibadahnya yang usia 60. Makanya ada pesan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya orang yang tawadhu itu adalah ketika melihat orang-orang yang lebih lanjut usianya, dia meyakini bahwa orang itu lebih banyak amalnya daripada saya. Kenapa? Ya normalnya begitu. Bertambah usianya berarti bertambah amalnya. Apalagi misalkan usia 60 dengan 40, kan bedanya 20 tahun. Berarti secara normatif itu lebih baik. Kenapa? Lebih ada kesempatan ibadah di banyak, ya. Baik. Kemudian kebaikan yang kedua adalah Allah memberikan pada kita kesempatan untuk beristighfar dan bertobat dari kesalahan kita. Kenapa? Ketika sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa istighfar lagi. Makanya ketika masih hidup dengan segala kekurangannya, maka kita masih bisa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sehingga tentunya mudah-mudahan nih, tiap pagi ketika kita bangun pagi ada harapan. Tetapi kalau bangunnya kesiangan, harapannya hilang. Karena Nabi pernah mengatakan bahwasannya dalam hadis Muslim disebutkan bahwasannya sesungguhnya ketika kita tidur, setan mengikat 3 ikatan di kepala kita. Ketika ada alarm nih bunyi, ya waktunya bunyi nih, bangun, ya. Kalau kita bangun dan berdoa, ikatannya hilang 1, ya. Kemudian kalau kita wudhu, maka ikatannya hilang yang kedua. Sholat 2 rakaat, apapun itu sholatnya, maka ikatannya hilang yang ketiga. Ketika kita bisa begitu, maka hari kita berkah. Menurut Allah Ta'ala diberikan berkahan. Jadi kalau bangun pagi pasti menjadi tanda keberkahan. Karena Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fubukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Di pagi hari, di subuh itu, maka ketika bangunnya subuh dan waktunya bagus, ya, sebelum sholat subuh sudah bangun, maka sholat fajar sudah bangun, maka Allah berikan berkahnya. Tetapi kalau bangunnya terlambat, maka Nabi mengatakan fa asbaha khabithan nafsi kaslan, menjadi harinya buruk dan ada kemalasan. Berarti fajar itu menjadi ciri apakah kita bisa baik harinya adalah dengan bangun di waktu subuh, ya, di awal subuh, ya, di waktu fajar ini. Karena fajar inilah yang kemudian tadi, ya, kalau sholatnya memberikan cahaya di kehidupan akhirat, maka ketika bangun pagi itu pun adalah bisa menambah berkah hidup kita. Kalau kemudian bangunnya kesiangan, berkahnya hilang. Tetapi rezeki masih ada, nggih. Karena kan ada, ya, bangunnya kesiangan rezekinya dipatok ayam, tidak begitu. Jadi rezeki nggak mungkin pindah, tetapi berkahnya yang hilang. Nggak mungkin kalau bangunnya kesiangan kemudian rezekinya tidak, tetapi rezeki tetap ada, tetapi berkahnya yang hilang, ya. Makanya kalau orang-orang mungkin yang bangunnya kesiangan tetap ada rezekinya, tapi keberkahan di dalam rezekinya itu hilang dan berkurang. Karena apa? Karena dia tidak bangun pagi. Maka bagi ini luar biasa bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan keberkahan kepada kita semua. Kemudian Allah Ta'ala pun mengirimkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang bisa bersedekah di pagi hari, ya. Kan ketika kita sedekah di pagi hari itu ada malaikat penjaga pagi yang mengatakan,
Allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pada pagi hari ini dengan keberkahan hartanya, dan berikan kepada orang yang pelit pada pagi hari ini kehancuran hartanya. Jadi memang sebenarnya ini paling penting adalah sedekah subuh nih. Mudah-mudahan yang bikin snack pada hari ini, pada pagi hari ini diberikan keberkahan karena emang ketika bisa sedekah di subuh hari, maka Allah mengirimkan malaikat dan mendoakan orang-orang yang bisa bersedekah di pagi hari. Kalau ini jelas ada dalilnya sedekah subuh itu ada dalilnya. Tapi kalau sedekah Jumat memang secara umum ini hanya tren aja tren saja. Jadi kalau sedekah Jumat itu ya boleh dan bagus, kenapa tidak? Tapi yang lebih ditekankan sebenarnya adalah sedekah di subuh hari. Kenapa? Karena malaikat mendoakan orang-orang yang berinfak di pagi hari dengan keberkahan di rezekinya, dengan mengatakan Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang berinfak itu ganti yang lebih baik, begitu ya. Ini fajar itu luar biasa pagi itu, sehingga memang Allah bersumpah dengan itu. Karena apa? Ketika Allah bersumpah dengan satu waktu, berarti Allah spesialkan waktu tersebut. Maka spesialnya tadi nih, ada sholat sunnahnya lebih baik dunia seisinya, kemudian subuhnya itu adalah menjadi penerang di alam kubur, kemudian kita bangun pagi pasti ada harapan yang baik, kemudian ketika sedekah di pagi hari ini didoakan oleh para malaikat agar kita mendapatkan rezeki yang berlimpah di pagi hari ini. Ini adalah keutamaan fajar. Makanya Allah bersumpah dengan wal fajri, dan demi waktu fajar. Lebih khusus pada bulan-bulan haji ini. Ya, karena apa? Karena mudah-mudahan jadi kalau panjenengan dan kita semua pada hari ini bisa mungkin sholat syuruk begitu atau sholat duha di awal waktu, kan pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umrah nih. Maka kalaupun teman-teman kita berangkat pada hari ini untuk berangkat haji dengan uang mereka, dengan pesawat mereka, kita bisa melakukan pahala haji meskipun cuma dengan kaki dan sajadah kita saja. Dengan kaki datang ke masjid sajadah, berarti dengan kita sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, dan pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umrah. Berarti panjenengan bisa kalau mau bagus selama 40 hari ke depan itu duduk sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di rumah, duduk di masjid sampai waktu syuruk. Ini berarti dapat pahala haji sebanyak 40 kali 40 kali kan Masya Allah berapa tahun nih menunggunya. Bagi para ibu-ibu kalau memang pas tidak ke masjid, maka bisa mendapatkannya di rumah saja bisa mungkin sesekali di masjid tapi kalau mau di rumah boleh. Tetapi bagi yang memang kalau di rumah banyak godaannya, maka sebaiknya datang ke masjid Jadi ini kesempatannya di subuh itu luar biasa. Kita bisa melakukan pahala haji dengan kita sholat duduk di masjid berzikir sampai dengan waktu syuruk dari waktu subuh Itu keberkahannya. Kemudian ayat yang kedua, walayalin asyr, demi 10 malam Apa 10 malam itu? Jadi Ibnu Abbas menafsirkan 10 malam itu ada 3 levelnya Memang ada perbedaan tapi menurut Ibnu Abbas yang paling utama levelnya adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
Karena apa? Karena seorang yang beramal soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah pahalanya lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Contoh berarti nggih, kalau besok panjenengan di bulan Dzulhijjah awalnya sedekah di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Begitu ya, paling baik di sana. Ibadah-ibadah kita paling baik adalah di awal bulan Dzulhijjah. Ini sebaik menurut Ibnu Abbas. Kemudian 10 hari yang kedua adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi ketika kita kemudian kemarin ketika pas bulan akhir bulan Ramadan mungkin ada yang kurang begitu ya, ada yang kurang sempurna ibadahnya, ada yang ketinggalan ibadahnya begitu ya, maka Allah berikan pada kita kesempatan lagi untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Karena Pak itu luar biasa. Nah, amalnya apa saja ya tadi? Amal-amal yang memang kalau bisa amal-amal yang memang setara dengan ibadah haji. Ya, kalau bisa nih sehingga yang lain berangkat haji kita ya bisa mendapatkan pahala yang sama nih begitu. Atau kemudian bagaimana kita kemudian bisa tadi menghadirkan nuansa haji pada diri kita mulai bulan Dzulqa'dah ini. Ya, agar tentunya kita kemudian bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat ibadah haji. Maka ini 10 hari yang kedua adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian 10 hari yang berikutnya yang ketiga adalah 10 hari di awal bulan Muharram. Ya, jadi ada 10 hari yang mulia, ada 10 di awal bulan Dzulhijjah, ada 10 di akhir bulan Ramadan, ada 10 di awal bulan Muharram. Ini 10 yang dimuliakan. Makanya kita jangan sampai bahwasan ketika kita pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Muharram, ini kita kemudian tidak memaksimalkan ibadah kita. Kenapa? Karena pesannya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana nih? Bagaimana kita mengaplikasikan takwa kita pada bulan-bulan ini nih? Karena memang begini nggih, pada 10 hari terutama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah nanti, tetapi mulai dari sekarang mulainya ya. Bagaimana kita aplikasikan takwa itu? Jadi takwa itu kata para ulama banyak ya artinya ya, tetapi ada satu yang memang saya pernah sampaikan mungkin ya. Ada penafsiran dari Ali bin Abi Thalib tentang apa itu takwa. Yang pertama, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Nah, pada bulan-bulan haji ini kita tingkatkan takut kita kepada Allah Ta'ala sehingga jangan sampai Allah Ta'ala menjumpai kita di bulan-bulan haji ini dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah begitu ya. Kenapa? Karena yang lain berpahala malah kita berdosa. Kan di bulan haji itu kan yang berangkat haji sedang berpahala nih. Maka harapannya pun kita kemudian menjaga diri kita, menghindari perbuatan maksiat agar Allah Ta'ala tidak melihat dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum maksiat pun Allah sudah tahu niat kita. Ya. Kan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan Allah mengetahui dan apa yang disimpan dalam diri manusia. Jadi Allah Ta'ala tahu ya bahwa
kita kadang punya niat buruk pun juga Allah tahu, hanya Allah menunggu apakah kita mau mengamalkan yang buruk itu atau mau menggagalkannya. Kalau kita menggagalkan niat kita karena takut kepada Allah Ta'ala, nanti akan ada pahala juga dari Allah Ta'ala. Niat yang buruk itu kalau kita menggagalnya karena takut dosa dan takut kepada Allah Ta'ala, akan dapat satu pahala. Tetapi kalau niat buruk itu kita gagalkan karena kesempatannya tidak ada atau ketahuan oleh orang lain, maka tidak ada pahala. Contoh begini ya, ada orang nih sudah niat nanti, kalau mohon maaf para ibu-ibu tapi bukan jamaah al-muhajirin lah ya, niat nih kalau nanti arisan mau ngerumpi begitu ya, ternyata mau berangkat sariawan begitu ya, ini nggak jadi ngerumpi, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak jadi ngerumpinya gara-gara sariawan. Tidak. Cuma kalau nggak jadi ngerumpinya gara-gara takut dosa lah, nggak boleh lah ini. Nah kalau takut dosa ini dapat pahala. Karena jadi begini. Jadi kalau begini niat baik itu kalau nggak dilaksanakan dapat pahala dan pahalanya besar. Kalau kita nggak melaksanakannya karena faktor eksternal, Jadi begini, kalau kita nggak melaksanakan tapi karena memang nggak ada kemampuan, tapi pengen, maka dapat pahala nih. Tapi kalau kita menggagalkan niat baik kita faktor internal, memang nggak benar-benar niat, ya nggak ada pahalanya, ya. Contoh niat tapi ya ora ya, ora baiklah begitu ya, ya enggak begitu ya. Ini kalau niat baik. Tapi kalau niat buruk itu, ini kalau digagalkan karena faktor internal, karena kita takut dosa, itu ada pahalanya. Tapi kalau kita menggagalkannya faktor eksternal, isim kalau ada ketahuan begitu ya, atau ada temannya, ini berarti nggak ada pahalanya menggagal. Maka ini tadi jadi di bulan-bulan ini, bulan-bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah dan Hijjah nanti bulan haji ini, pertama tadi tingkatkan takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan dimana Allah memuliakan, memberikan pada kita untuk berpahala, kok kita berdosa, berarti dosanya berlipat ganda. Sebagai contoh begini gampangnya lah ini untuk pendekatan visual saja. Kalau panjenengan punya anak, punya cucu kadang-kadang kan memang anak susah diatur ya. Kadang naik ke meja segala macam. Ini kalau di rumah saja masih mending Tapi kalau di rumah orang kira-kira bagaimana? Dipenteliki kan dia, awas mas gitu ya. Jangan main-main begitu ya. Karena di rumah orang nih. Nah, kita juga sama. Di bulan-bulan lain dosa, tapi di bulan-bulan yang dimuliakan maka dosa kita berlipat ganda. Kenapa? Karena hati-hati. Ketika kita pada bulan yang dimuliakan, maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian pada bulan tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk dosanya yang berlipat ganda. Kita nggak menghormati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berbuat maksiat di bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah nanti, bulan Syawal, kita kemudian diminta untuk ya meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian sifat takwa yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu mengerjakan amal kebaikan berdasarkan apa yang kita pelajari. Makanya orang bertakwa itu adalah orang yang rajin beramal, meskipun memang untuk kualitasnya bertahap gitu ya. Jadi namanya kualitas itu tidak bisa langsung, tidak bisa, butuh proses lah begitu ya untuk berkualitas. Contoh kualitasnya ikhlas. Ikhlas ini
maka meskipun belum ikhlas pun tetap dikerjakan kalau yang wajib nggih. Kenapa? Karena kalau nunggu ikhlasnya kayaknya agak lama. Karena kalau kita ikhlas itu harus dilatih. Nggak cuma ikhlas sebenarnya, sabar pun juga harus dilatih, dipaksa. Nabi mengatakan, wa may yatasabbar sabarahullah. Barang siapa yang sabar, berlatih sabar, nanti Allah berikan kepada kita kesabaran. Demikian pula ibadah kita. Biar ibadah kita baik ya, itu adalah dilatih keikhlasannya. Bukan nunggu ikhlas baru beramal. Kenapa? Kalau ikhlas dulu baru beramal, ini agak sulit. Tapi dipaksa dulu ikhlasnya, nggak apa-apa dulu. Kan ikhlasnya macam-macam nggih. Ada yang ikhlasnya ibadahnya saat pertama ikhlas, di akhir enggak. Contoh, mohon maaf nggih, kalau sedekah misalkan, kalau pas tanggal muda ikhlas banget tuh, ya. Ketika tanggal-tanggalnya mendaki tanggal tua begitu ya, kadang ikhlasnya hilang. Coba ya kalau nggak diinfakkan kemarin, masih bisa nih buat nyicil begitu ya. Berarti kan ikhlasnya berkurang ya. Tapi insya Allah kalau jemaah masjid nggak begitu ya, sudah keluar sudahlah begitu ya. Kenapa? Sudah tidak dihitung lagi. Kenapa? Karena tadi. Jadi memang ikhlas itu memang bertahap, dilatih. Kenapa? Semua perilaku kita ini butuh namanya latihan. Maka beramal pun butuh berproses. Kemudian etika dalam beramal pun juga butuh berproses. Tapi insya Allah harapannya ada semakin hari semakin baik. Dengan apa? Dengan mengilmui amal kita. Kenapa? Karena amal yang gak dirasakan dengan ilmu, nanti pahalanya sedikit sekali. Contoh ya, contoh saja. Allah Ta'ala pernah mengkritik orang-orang yang beriman yang waktu itu memang khamar belum diharamkan ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian dekati salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian faham dengan apa yang kalian baca. Ini contohnya. Kalau kita mau introspeksi diri kita nggih, kira-kira dari salat kita ini, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, berapa persen kita fahamnya bacaan salat kita? Kalau 50%, alhamdulillah nggih, tapi masih setengah kayak orang mabuk begitu ya. Kenapa? Nggak ngerti apa yang dibaca. Harapannya kan bertambah ya, bertambah harapannya nih. Kenapa? Ya memang sah, tetapi memang kan kualitasnya berbeda nih dengan yang ngomongnya dengan kesadaran. Kan kalau ngomong nggak ngerti artinya, kan seperti mantra nggih. Makanya harapannya adalah bacaan salat kita bukan mantra, tapi bacaan yang ada isinya. Kalau selama ini kita membaca tapi nggak ngerti artinya, maka seperti membaca mantra. Masih bagus kalau membaca mantra nggih. Kalau orang gila kan ngeromet begitu ya, karena nggak ngerti artinya. Tapi kalau mantra masih oke lah, ya karena yang membaca sadar, tapi memang nggak ngerti apa yang diucapkan. Tapi kalau sampai yang membaca pun nggak sadar begitu ya, berarti kan kayak orang gila nih. Makanya emang ini perlu ditingkatkan, jadi diilmui, karena diilmui itu nanti pahalanya berlipat ganda. Kemudian beramal itu ketika sudah berilmu maka dikerjakan ilmunya. Kenapa? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang memang bisa membuahkan sebuah amal. Kalau kita nggak mengamalkan ilmu kita, berarti ini Allah sangat benci. Ya, Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah Ta'ala kepada kita ya, jika kita berilmu tapi tidak mengamalkannya.
maka usahakan kita mengamalkannya meskipun memang tidak langsung jreng gitu ya. Karena apa? Karena memang untuk mengamalkan ilmu itu memang masing-masing kita beda-beda. Ada yang cc-nya rendah, ada yang cc-nya tinggi. Yang cc-nya rendah, jadi meskipun pedal gasnya itu diinjak kencang-kencang, tapi jalannya endut-endutan kan nggih. Maka contoh nggih, ketika ada orang mungkin sudah ngaji lama nih, tapi amalnya masih begitu-begitu saja, perubahannya tidak signifikan, oh berarti mungkin cc-nya rendah. Kalau ada yang baru ngaji langsung baik, berarti ini bisa jadi cc-nya tinggi nih, sehingga sekali injak pedal gasnya langsung jalan cepat. Tapi oke lah, masing-masing saja nggak apa-apa. Yang penting mau berjalan daripada sudah cc-nya rendah mogok lagi, ya repot nggak jalan. Makanya nggak apa-apa, mau menjalankan pun masih bagus meskipun belum sempurna, maka kerjakan saja. Meski belum sempurna tetap kita kerjakan, meski belum ikhlas tetap kita kerjakan. Kenapa? Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala memberikan pada kita keikhlasan, dan Allah Ta'ala meski belum sempurna ibadah kita, Allah masih mau menerima amal ibadah kita. Maka bersungguh-sungguhlah ibadah kita. Ini ciri takwa yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah bahwa ar-ridha bil qalil, yaitu ridho dengan yang sedikit. Artinya apa? Jadi orang yang bertakwa itu adalah merasa cukup dengan yang sedikit, baik dia mendapatkan harta yang berlimpah ataupun harta yang tidak berlimpah, merasa cukup dengan sedikit. Ketika seperti itu berarti orang yang punya harta, maka dia menikmati dunia yang dimiliki secukupnya dan bisa berbagi sebanyaknya. Ini kalau orang yang bertakwa. Ketika punya dunia, punya segalanya, maka dia berbagi sebanyaknya, menikmati secukupnya. Jadi kalau kita punya harta secukupnya yang kita nikmati. Kenapa? Sebenarnya yang kita nikmati itu ini akan hilang. Contoh ngapunten nggih, mohon maaf sekali. Kalau kita punya harta banyak, yang kita makan Masya Allah nih ya, mewah sekali. Kira-kira nanti di badan kita akan menjadi awet atau sama saja dengan yang makanan yang biasa? Sama. Oke, contoh oke. Ini gambarannya saja. Antara mendoan sama steak gitu ya. Itu kan hanya beda ketika sebelum dimakan ya. Ketika sudah dimakan, keluarnya sama atau beda? Sama, oke. Keluarnya sama. Kecuali kalau kemudian kalau makan steak yang paling mahal, nanti mohon maaf nggih, kotorannya glowing gitu ya. Daripada yang makan mendoan kan beda. Ya enggak lah, jadi sama. Jadi sudah begitu. Itulah dunia. Kalau kita nikmati nanti ujung-ujungnya sama. Tapi yang kita simpan itulah yang akan abadi makam. Kalau kita mendapatkan harta yang berlimpah, maka nikmati secukupnya, berbagi sebanyaknya meskipun kita punya segalanya. Ya, maka terutama ini di bulan-bulan haji ini nggih, itu ada kesempatan berbagi, yaitu adalah berkurban. Maka kurban itu memang disunahkan, sunnah muakkadah nggih, tetapi ya kalau bisa ya tiap tahun berkurban. Contoh misalkan nih, jamaah Masyarakat Muhajirin ya punya program tahunan kurban semuanya. Ya. Syukur-syukur punya mimpi kurban seekor sapi nggih, syukur-syukur satu keluarga. Kenapa? Kan kadang-kadang kalau kita melihat nggih, antara dunia kita dengan apa yang kita berikan untuk Allah Ta'ala, kadang-kadang masih banyak yang kita nikmati tuh. Contoh nggih, kalau ada orang merasa kalau kurban kambing rasanya berat, coba lihat HP-nya, seharga kambing atau tidak. HP yang paling murah pun harganya seperti harga kambing nggih.
Berarti kalau ada orang pakai HP Cina lah yang harga 5 jutaan, berarti kayak pegang seekor kambing tuh. Bisa, oh bisa. Tapi kenapa kalau kurban agak berat? Berarti emang belum tadi, belum menikmati secukupnya, berbagi sebanyak belum. Terus kalau yang agak levelnya naik tuh, ya levelnya naik, itu kalau HP-nya yang ada XX-nya ya, atau HP yang S tapi yang terbaru, yang harganya sampai 30 juta. Kira-kira buat beli sapi cukup nggak ya? Cukup. Tapi kenapa nggak begitu? Oh Ustadz ini nyicil Ustadz 5 tahun. Ya kenapa sapi nggak nyicil 5 tahun sekali? Sapi kan bagus nih, contoh mohon maaf nih. Jadi bikin jamaah al-muhajirin nih ada 40, 5 tahun sekali saja. Ya berarti ada 8 sapi tiap tahunnya. Kalau 5 tahun sekali sapinya, sama dengan kalau nyicil HP. Tapi HP-nya nyicil, kalau HP aja nggak nyicil begitu ya. Ini harusnya ya begitu. Artinya apa? Tapi tadi karena memang kita merasa bahwa yang kita nikmati itu yang lebih baik, sementara yang kita bagi masih belum baik, maka memang agak berat, dan itu manusiawi. Kenapa? Manusia itu adalah ciptaan Allah Ta'ala dengan sifat bakhil. Ya, bakhil itu artinya apa? Lebih mengedepankan apa yang ia nikmati daripada yang ia bagi. Tapi sayangnya, kalau justru yang paling tidak baik adalah ketika merasa bahwa yang ia bagi tidak bermanfaat. Yang manfaat adalah yang ia nikmati saja. Maka ini berhati-hatilah ya. Yang terakhir ya, sudah jam 6 ya. Yang terakhir adalah bahwa ketika orang itu ingin bertakwa adalah al-istidad yaumir rahil, yaitu bersiap untuk kehidupan akhirat. Maka kita hidup dua ini adalah hanya sementara saja dan tidak lama-lama. Maka bersiap-siaplah untuk ke akhirat nanti. Kalaupun Allah Ta'ala tadi memberikan pada kita kekayaan, maka kayanya pun cuma sebentar. Kalaupun Allah berikan pada kita ujian kemiskinan, maka ujian kemiskinan pun juga sebentar. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ma'arij dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Di padang mahsyar nanti, satu hari di padang mahsyar itu seperti 50.000 tahun kehidupan di dunia. Jadi kalau kita kemudian menjadi orang kayaknya 50 tahun usia, sampai usia 50 tahun ya, menikmati kekayaan kita, sebenarnya menikmatinya ya cuma 3 menit atau 2 menit saja. Kalau miskin pun 60 tahun miskinnya, itu pun hanya 2 menit. Tapi yang 2 menit ini kalau kita bisa gunakan sebaik-baiknya, kita bisa selamat sampai ke akhirat. Ketika kita kemudian bertambah rezekinya, bertambah taatnya, maka ini semakin tadi ya, ketaatan harta kita menyelamatkan kita sampai ke akhirat nanti. Kalaupun Allah berikan kepada kita kemiskinan, tapi kemiskinan itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ini pun bisa menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Maka miskin dan kaya itu sudah biasa, tetapi yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa masuk surga dengan kedua hal tersebut. Ketika kita miskin pun kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala dan bisa masuk surga. Kalaupun kita kemudian kaya pun, maka harapannya ketika kaya itu menambah ketaatan kita sehingga kita bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Baik, itu demikian, mudah bermanfaat. Dari sekian kita akhiri dengan bacaan hamdan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.